Pemirsa, 450 jemaah haji dari kloter pertama asal Bangkalan Madura diberangkatkan menuju Tanah Suci dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya pada Rabu pagi. Sebelum berangkat ke Bandara Juanda, jamaah calon haji mendapatkan pembagian paspor dan visa. Selain itu, pemeriksaan barang bawaan menggunakan alat metal detektor juga dilakukan pada jemaah haji sebelum naik bus. Pemberangkatan jemaah calon haji tersebut dilepas langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Gubernur berpesan pada jemaah untuk selalu menjaga kesehatan. Setelah kloter pertama, hari ini kloter 2 dan 3 juga akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara kloter keempat, 5, dan 6 akan masuk Asrama Haji Embarkasi Surabaya mulai Rabu sore nanti. Informasi terkini keberangkatan jemaah haji akan disampaikan Nadila Saleh yang berada di Bandara Soekarno-Hatta dan Goldi Gumilang di Bandara Juanda, Surabaya. Pertama kita menuju ke Jakarta terlebih dahulu. Sudah ada rekan kami Nadila Saleh di sana. Nadila, bagaimana keberangkatan para jemaah haji ini? Ya baik, selamat siang Ana, Alfat dan juga pemirsa TV One di rumah. Pada hari ini memang tercatat akan diberangkatkan 6 kloter jamaah haji yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Madinah. Untuk keberangkatan ini kami telah merangkum sejumlah jadwal keberangkatan pada hari ini yang akan saya jelaskan berdasarkan dengan embarkasi ataupun titik keberangkatan. Yang pertama untuk embarkasi pada daerah Jakarta untuk Pondok Gede seperti itu. Pada hari ini tercatat sebanyak 1.553 jamaah haji akan berangkat dari titik keberangkatan embarkasi Pondok Gede Jakarta seperti itu. Yang mana keberangkatan ini akan dibagi menjadi 4 waktu keberangkatan. Yang pertama pada pukul 00.25 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, yang mana jamaah haji pada dini hari tadi diberangkatkan sebanyak 393 jamaah haji yang diberangkatkan pada pukul 00.20 dini hari tadi. Kemudian pada pukul 09.00 sebanyak 393 jamaah haji juga diberangkatkan. Dan nantinya pada pukul 12.45 ini juga akan diberangkatkan jamaah haji sebanyak 393 dan nantinya pada sore hari pada pukul 18.05 ini akan diberangkatkan jamaah haji dari embarkasi Jakarta Pondok Gede sebanyak 374 jamaah haji akan diberangkatkan. Kemudian untuk embarkasi selanjutnya yaitu embarkasi Jakarta Bekasi, ini yang berangkat pada hari ini sebanyak 880 jamaah haji akan diberangkatkan dan dibagi menjadi 2 waktu keberangkatan. Yang pertama pada pagi hari tadi yaitu pada pukul 9.00 yang diberangkatkan sebanyak 400 jamaah haji yang telah diberangkatkan menuju ke Madinah. Kemudian nanti pada pukul 13.05 ini dijadwalkan keberangkatan selanjutnya untuk jamaah haji dari Jakarta Bekasi yaitu sebanyak 480 jamaah haji akan diberangkatkan. Seperti itu. Kemudian sebagai informasi untuk keberangkatan pada pagi hari tadi ini dilepas oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Menteri Agama dan juga Duta Besar Arab Saudi seperti itu. Kemudian Ana dan juga pemirsa ini jika kami totalkan untuk keberangkatan haji, jamaah haji pada gelombang pertama ini yaitu sejumlah 7.510 jamaah haji yang diberangkatkan seperti itu. Kemudian dari 7.510 jamaah haji ini ada 8 dari 14 embarkasi yang akan berangkat di gelombang pertama ini yaitu sampai pada tanggal 4 Juni mendatang, yaitu diantaranya embarkasi Jakarta Pondok Gede, kemudian Solo, Makassar, Aceh, Medan, Batam, Surabaya, dan juga Jakarta Bekasi seperti itu. Kemudian keberangkatan haji di tahun ini juga difasilitasi fasilitas ataupun layanan fast track yang mana ini juga akan memudahkan para jamaah haji untuk proses pengecekan dokumen imigrasi seperti visa dan juga paspor seperti itu. Kemudian sebagai informasi terdapat 4.000 personil penjagaan ataupun petugas penyelenggaraan ibadah haji yang akan membawa ataupun melayani 229.000 jamaah. Dan dapat kami informasikan juga informasi tambahan di sini bahwa memang sebelum jamaah haji ini diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini sebelumnya seluruh jamaah haji ini akan transit terlebih dahulu di asrama haji untuk melakukan sejumlah proses seperti pengecekan kesehatan, kemudian pemberian gelang identitas seperti itu, kemudian pemberian
pemberian paspor, visa, tiket pesawat, pemberian living cost sebanyak 750 real, dan juga jamaah haji akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta seperti itu. Kemudian sebagai informasi tambahan lagi untuk terkait dengan pemulangan para jamaah haji pada gelombang pertama ini dijadwalkan akan dipulangkan mulai secara bertahap mulai tanggal 4 Juli 2023 mendatang. Sementara demikian, Ana, kembali ke Anda. Jakarta, pemirsa, kita akan menuju ke Surabaya. Sudah ada Goldi Gumilang di Bandara Juanda. Goldi, silakan. Ana dan juga pemirsa, selamat siang. Untuk pemberangkatan jamaah calon haji dari embarkasi Surabaya melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya, hari ini ada 3 kloter jamaah calon haji yang akan berangkat melalui Bandara Internasional Juanda. Pagi tadi sekitar pukul 9.45, kloter pertama yang berasal dari Kabupaten Bangkalan berjumlah 445 jamaah calon haji berangkat menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari ini selain dari kloter pertama ada kloter kedua yang berasal dari Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya dan juga Kota Madiun yang pada jam 11 ini juga berangkat menuju ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan nanti yang untuk kloter ketiga akan diberangkatkan pada pukul 13.15 yang berasal dari Kabupaten Sampang, Kota Madiun dan juga Surabaya. Dan pada hari ini, Ana dan juga pemirsa, dari pihak Bandara Juanda sendiri juga menyiapkan beberapa fasilitas. Seperti ada fasilitas invalid passenger lift, ini digunakan untuk lansia ataupun penumpang dengan kursi roda untuk masuk ke dalam pesawat. Dan ini tentu sesuai dengan tema besar dari Haji 2023, yaitu ramah terhadap lansia. Kemudian untuk hal-hal lain yang disiapkan dari Bandara Juanda, utamanya dari Angkasa Pura, ini juga dilakukan pengerasan landasan karena memang pesawat yang digunakan para jamaah ini berjenis pesawat lebar Boeing 747 seri 400 yang dioperasikan Saudi Arabia Airlines. Kemudian terkait dengan di asrama embarkasi Surabaya, ini dilepas langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur, yang tadi pagi juga memberikan himbauan kepada para calon jamaah selain untuk menjaga kesehatan, utamanya terkait dengan isu cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Saudi Arabia. Kemudian juga ada beberapa hal dari calon jamaah haji terkait dengan beberapa barang-barang bawaan yang melebihi kapasitas. Itu tentu juga harus dihimbau kepada masyarakat, terutama kepada calon jamaah haji agar dapat lebih baik. Sementara itu, Ana, informasi dari Bandara Internasional Juanda. Kembali ke Ana di studio. Baik, terima kasih. Laporan langsung Goldi Gumilang dari Surabaya. Sebelumnya ada rekan kami Nadila Saleh dari Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.